Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Anak Soleh yang beranggotakan Nanaria Muhammad Diaul Haq dan Ramadan Jama Faris. Kami akan menjelaskan tentang prototipe kami yang bernama Vehicle Crash Detector. Penggunaan telepon darurat di Indonesia sangatlah minim. Penyebabnya adalah, yang pertama, kebingungan warga Indonesia dalam menghafal banyaknya nomor telepon darurat, seperti 112 untuk ambulans dan 110 untuk polisi, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, orang Indonesia lebih mengutamakan untuk menelepon saudara, kerabat, atau malah posting kejadian di media sosial yang justru tidak akan menyelesaikan masalah kritis yang sedang terjadi. Berikut adalah data-data penggunaan telepon darurat di Kota Blitar. Pengembangan prototipe kami bertujuan untuk membuat alat yang dapat mendeteksi kecelakaan yang terjadi di jalan raya, yang kemudian dihubungkan ke telepon darurat. Prototipe kami dikembangkan untuk membantu korban kecelakaan di jalan raya dengan cepat dan efektif. Selain itu, pengembangan prototipe kami juga bertujuan untuk mengurangi korban jiwa dari kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Manfaat dari prototipe kami yaitu: yang pertama, memberikan pertolongan dengan cepat dan instan. Prototipe kami bisa dengan cepat mendeteksi kecelakaan dan memanggil nomor darurat secara otomatis. Yang kedua, memberikan keselamatan kepada korban kecelakaan. Dengan pemanggilan nomor darurat, korban kecelakaan dapat ditangani dengan cepat dan memberikan keselamatan. Yang ketiga, melindungi nyawa korban kecelakaan. Dengan pemanggilan nomor darurat secara otomatis dan instan, korban kecelakaan akan cepat ditangani dan meminimalisir kehilangan nyawa dari korban. Tentunya untuk membuat CCTV bisa berjalan, kita pasti perlu yang namanya USB kamera. Nah, jadi caranya kayak gini. Yang pertama, kita pasang USB kamera di tempat yang bisa dicantolin, contohnya di sini ya. Nah, setelah itu kita pasang ini USB-nya ke komputer. Jadi seperti ini. Jadi kita setelah itu mengunjungi localhost titik 2 8001 di sini. Memang ini ya apa tuh localhost ya. Nah di localhost ini kita disuruh masukin Kinesis ID Kinesis, kamera ID sama location gitu. Nah untuk Kinesis sendiri nanti kita harus bikinnya di server yang nanti saya akan tunjukkan setelah ini. Terus klik kita harus kita tambahkan adalah data stream. Jadi kayak maksudnya tuh streaming, jadi buat kita bisa mengalirkan videonya dari lokal ke cloud. Klik add data stream, dan ini nama streamnya sih bebas, tapi saya kasih nama tes 57. Kita klik create now, dan setelah itu kita harus menambahkan new CCTV. Nah CCTV di sini namanya juga bebas, tapi namanya saya lebih pilih ya kamera 90. Nama kinesisnya itu maksudnya itu nama data stream yang tadi kita telah masukkan, yaitu tes 57. Dan klik create now, nanti langsung muncul di sini. Nah, karena tadi kita sudah membuat data stream, kalau kita sudah membuat CCTV-nya juga, nah maka kita harus menyambungkan dari lokal ke cloud-nya kita ya. Berarti kita harus masukkan sini S57. Kamera ID-nya itu anggaplah kita masukin 0. Location-nya itu anggaplah saya sedang di Bandung, berarti saya masukin jalan di Ponegoro, Bandung. Nah, kalau kita klik start kamera, maka kalau misalnya dia berhasil nyambung ke cloud-nya, maka dia langsung mengeluarkan status sukses gitu. Nah, sukses berarti tandanya dia berhasil menghubungkan antara lokal ke cloud. Bukan antara CCTV atau antara USB kamera ke komputer, lalu dari komputer kita nyambungkannya ke cloud. Kita akan mulai mencoba untuk melihat apakah lancar atau tidak. Nah, perlu diketahui juga saat ini masih belum ada kecelakaan yang terjadi. Jadi mungkin tampilannya akan jadi seperti ini. Coba mungkin Jama bisa di bawahin dikit ya. Nah, mungkin tampilannya itu di sini Kota Bandung ya, dengan dengan pesona alamnya mungkin ya. Nah, di sini memang karena masih belum diketahui adanya kecelakaan, jadi kita mungkin bisa melihat manual capture ya. Nah, dalam manual capture ini memang masih kosong ya.
atau di accident capture aja itu masih benar ada sih, tapi ini yang waktu saya lalu ya, yang waktu saya percobaan saat lalu itu saya sempat bisa mendeteksi adanya kecelakaan dan langsung masuk ke sini gitu. Nah, untuk saya itu untuk matrix itu jadi kayak melihat kendaraan-kendaraan. Jadi tadi kan yang terhitung kendaraan kan 34 ya. Nah, berarti di sini kemungkinan ya itu hanya 34 ini apa atau 34 mobil dengan tidak ada kecelakaan di sini. Kalau misalnya ada kecelakaan biasanya dia ditandai dengan ini apa namanya dengan grafik berwarna oranye atau berwarna merah seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba gimana jika terjadi kecelakaan. Langsung aja ya. Nah, kita sekarang sudah menemukan. Nah, ini ketika terjadi kecelakaan ya. Jadi ini agak dimodifikasi ya. Jadi biar mendeteksi kecelakaan maka jadinya kayak gini nih. Dia langsung menelpon ke teleponnya temen aku dan nih. Nah, sekarang kita coba angkat ya. Kita langsung lihat apa isinya di telepon ini. Peringatan, pesan ini hanya dibacakan sekali dan tidak akan diulangi. Mohon bantuannya sekarang. Terjadi kecelakaan yang berada di lokasi Jalan Diponegoro, Bandung. Saya berharap bantuan datang sekarang. Saya atas nama Asisten AI, pemantau kecelakaan di Jalan Raya, mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda. Kode kecelakaan 01212 XY. Jadi gitu. Jadi memang kita memakai telepon darurat, tapi karena memang telepon darurat dilindungi sama hukum, jadi kita menganggap telepon kita atau menganggap kita sebagai call center. Jadi teleponnya ke telepon temen aku juga ya. Nah, jadi mungkin segitu saja karena mungkin di program kami juga masih banyak kekurangan juga ya, terutama ini juga masih ada yang kami lakukan secara manual, tapi setidaknya ini udah mendekati lah ya, mendekati apa yang apa masalah-masalah terjadi di dunia maya dan apa project yang mungkin kita bisa buat gitu. Mungkin segitu saja dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.